NIM saya 23101194. Saya dari belakang 4 semester 4. Di sini saya akan membahas tentang peran para misionaris asing di Indonesia dalam perkembangan gereja Katolik dan peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang peran para misionaris asing di Indonesia dalam perkembangan gereja Katolik. Para misionaris asing memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan gereja Katolik di Indonesia. Mereka datang sejak abad ke-16 dari berbagai negara seperti Portugis, Belanda, Jerman, dan Italia. Peran mereka meliputi pewartaan Injil dan pembaptisan. Misionaris menyebarkan ajaran Kristiani dan membentuk komunitas Katolik awal di berbagai wilayah di Indonesia. Pendirian paroki dan keuskupan. Mereka membangun stasi paroki serta membantu membentuk struktur gereja seperti vikaris apostolik dan keuskupan. Selanjutnya yaitu pendidikan dan kesehatan. Mendirikan sekolah, seminari, dan rumah sakit yang turut mencerdaskan masyarakat luas. Selanjutnya inkulturasi dan pelestarian budaya lokal. Mempelajari budaya dan bahasa lokal serta menggabungkannya dalam praktik liturgi. Selanjutnya pembinaan iman dan kepemimpinan lokal, membentuk imam, katekis, dan tokoh umat lokal sebagai dasar kemandirian gereja Indonesia. Selanjutnya yaitu pelayanan sosial, terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pembangunan ekonomi di daerah terpencil. Tokoh-tokoh yang berperan penting yaitu seperti Peter Lecoq de Armandeville di Kalimantan, terus Peter van Lich di Jawa, dan Peter Heinrich Kays di NTT. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Tokoh-tokoh lokal memiliki peran penting dalam memperkuat dan menyebarkan iman Katolik setelah kedatangan para misionaris asing. Mereka menjadi jembatan antara ajaran iman dan budaya lokal. Peran utama mereka meliputi beberapa aspek. Yang pertama, yaitu perintis komunitas Katolik lokal. Tokoh-tokoh lokal menjadi pelopor komunitas umat Katolik dan teladan iman di masyarakat. Contohnya ada Raden Mas Joseph Suerokusumo dan Frans Seda. Yang kedua, menjadi katekis dan pengajar iman, mengajarkan iman Katolik di desa-desa, seringkali sebelum kehadiran pastor. Contohnya tokoh yang berperan contohnya dalam katekis ini yaitu Domianus Tukan dari Flores. Selanjutnya yaitu sebagai penerjemah budaya dan bahasa, di mana mereka membantu misionaris memahami budaya lokal dan menerjemahkan liturgi ke bahasa daerah. Contoh tokoh yang berperan yaitu katekis Jawa di masa Romo van Lich. Selanjutnya yaitu sebagai pemimpin awam dan penggerak sosial, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, politik, dan pemberdayaan masyarakat. Contoh tokoh yang berperan yaitu Ignatius Joseph Kasimo. Selanjutnya Iman Biarawan dan Biarawati asal Indonesia menjadi wajah gereja Indonesia yang mandiri dan berakar pada budaya lokal. Contohnya Monsinyur Soegija Pranata, uskup di bumi pertama. Kesimpulannya yaitu para tokoh lokal adalah kunci dalam menjadikan gereja Katolik Indonesia semakin kontekstual, mandiri, dan berakal dalam budaya bangsa. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.